Lalu apa sih perbedaan D3 dan S1 akuntansi? Yang pertama adalah masa studi. Program pendidikan vokasi pada jenjang diploma 3 memerlukan masa tempuh studi yang lebih pendek daripada sarjana. Biasanya ada 112 SKS yang harus dituntaskan oleh seorang mahasiswa D3, sedangkan seorang calon sarjana harus menempuh sekitar 144 SKS. Namun, setiap kampus dan program studi memiliki angka kredit yang berbeda. Bila dikonversikan pada masa studi, program D3 dapat diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun, sedangkan program S1 memerlukan waktu 4 tahun. Perlu dicatat, kita juga punya kendali dalam menentukan lama masa studi. Misalnya, bila harus mengulang beberapa mata kuliah karena tidak lulus atau ingin memperbaiki nilai, tentu dibutuhkan waktu studi yang lebih lama. Yang kedua adalah materi perkuliahan. Terkait materi perkuliahan, program perkuliahan D3 lebih banyak bermuatan praktek yang fokus pada keterampilan-keterampilan tertentu. Berkebalikan dengan perkuliahan S1 yang lebih banyak teori dan pemikiran ilmiah yang dipelajari dan dikembangkan di sini. Itulah sebabnya kenapa membaca dan kesanggupan untuk duduk belajar berlama-lama menjadi keterampilan penting bagi mahasiswa S1. Apalagi mahasiswa S1 harus menulis skripsi di akhir masa studinya, yang mana membutuhkan literasi skill yang cukup baik. Lalu apakah mahasiswa D3 tidak harus banyak membaca? Well, it's not exactly the case. Sebelum masa studinya selesai, mahasiswa D3 juga harus menulis laporan tugas akhir yang mungkin tidak sekompleks skripsi. Yang ketiga ada pengajar atau dosen. Meskipun sama-sama disebut dosen oleh mahasiswanya, para pengajar pada jenjang D3 dan S1 sebenarnya memiliki perbedaan, meskipun tidak bersifat mutlak. Pada umumnya pengajar pada jenjang D3 adalah praktisi yang terlibat langsung pada bidang yang diajarnya. Lalu bagaimana dengan dosen S1? Selain mengajar, kegiatan utama dosen S1 adalah melakukan penelitian. Tidak seluruh dosen S1 memiliki persinggungan langsung dengan bidang yang diajarnya. Lalu yang keempat adalah gelar akademis. Gelar untuk lulusan D3 adalah ahli madya atau AMD diikuti dengan bidang keahliannya. Misalnya, alumni jurusan akuntansi bergelar AMD Akun. Sementara itu, gelar lulusan S1 adalah sarjana yang diikuti dengan bidang keahliannya. Misalnya, alumni bidang akuntansi bergelar SAK atau sarjana akuntansi. Lantas, harus memilih yang mana, sobat? Bila masih memerlukan waktu untuk menentukan fokus, ada baiknya memilih jenjang S1 yang memerlukan waktu studi lebih lama. Karena sambil belajar, kita masih punya waktu untuk terus mengeksplor apa yang ingin dilakukan ke depannya. Sebaliknya, bila sudah tahu betul tentang passion kita, jenjang D3 bukan opsi yang buruk yang tak layak dipertimbangkan. Apalagi bila bidang minat tersebut terkait dengan skill seperti fotografi. But of course, it's not a final thought. Masing-masing kita tentu memiliki alasan yang kuat untuk memilih jenjang kuliah, termasuk finansial salah satunya. Sekian video dari kami terkait perbedaan D3 dan S1 akuntansi. Thanks for watching and see you in the next video. Bye!